Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adal amanah wa balagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi wa jihadi hatta atahul yaqin tarakana ala al-mahjati bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadis yang ke-215. Hadis ke-215. Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Yahya bin Ayyub an Umarah bin Guzayyah an Sarhabil maula Ansar an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun falyajzihi fa in lam yajid ma yajzihi falyusni alaihi fa innahu idza asna faqad syakarahu fa in katamahu faqad kafarahu wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labisa sawba yuzurin. Itu terakhir ya. Ini diriwayatkan hadis ini dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melimpahkan selawat dan salamnya kepada beliau. Man suni'a, beliau berkata, beliau bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diperlakukan baik oleh orang lain, barang siapa yang diperlakukan baik oleh orang lain, baik diberi atau ditolong atau disikapi dengan baik, yang penting orang itu memberikan kebaikan kepada dia, falyajzi, maka balaslah. Maka balaslah. Ini kalau lihat bentuk perintahnya fi'il amr, artinya semodel wajib gitu. Kalau lihat redaksinya menggunakan lamul amr, artinya wajib. Cuma nanti tingkat wajibnya bagaimana itu perlu dibahas lebih rinci. Yang jelas secara umum, man suni'ah, barang siapa yang diperlakukan baik, ilaihi, padanya ma'rufun, sebuah kebaikan, falyajzihi, maka hendaklah dibalas. Mungkin ini yang menjadi basis pendalilan mazhab yang mengatakan bahwa yang namanya hibah itu adalah hutang. Karena sebagian ulama mengatakan hibah itu sedekah. Ada dua pendapat kan. Bagi orang yang mengatakan hibah itu sedekah, berarti pemberian orang itu ya tidak usah dibalas. Ya, itu kan sedekah buat yang memberi. Tapi bagi mazhab yang berpendapat bahwa hibah itu adalah hutang, maka wajib dibalas. Makanya dulu kalau kita di kampung, kalau ada orang ngirim satu rantang misalkan sampo, itu rantang itu harus kembali dengan isi, harus kembali dengan mungkin dengan hui, ataupun kembali dengan sorabi atau lain sebagainya. Jadi barang siapa yang diperlakukan baik, diberikan kebaikan, maka balaslah. Tetapi saya pribadi lebih condong pada pendapat bahwa yang namanya hibah itu adalah sedekah. Artinya kalau ada orang menghibahkan sesuatu, baik kebaikan berupa jasa atau kebaikan berupa benda, maka itu hukumnya adalah sunnah untuk dibalas. Hanya sunnah untuk dibalas. Karena kalau kita katakan wajib, berarti akan kerepotan orang yang apabila diberi sesuatu dia harus membalasnya. Kerepotan bagi itu sebagian orang tidak bisa membalasnya. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di daerah Pantura kalau tidak salah ya, itu kalau kondangannya suka ditulis nama si Anu 11.000, apalagi di Tegal di daerahnya Pak Haji Bambang itu. Kalau misalkan ngamplopan ke resepsi itu misalkan ada yang 200, 300, itu nanti dicatat, itu ditulis. Cina tuh. Hah?
Oh gitu. Suatu saat nanti kalau ada hajatan lagi orang itu dibalas itu. Si anu dulu ngasih. Nah, gitu. Ya. Saya husnuzon itu mengembangkan ataupun menggunakan pendapat yang mazhab pertama tadi bahwa hibah itu harus dibalas. Hibah itu harus dibalas. Maka kalau ada orang yang kondangan ke kita 100, balas lagi. Gitu. Maka dicatat di sana. Ke sana. Nah, tetapi pendapat kedua tidak, sodako ya sodako, hibah itu ya sodako, tidak perlu dibalas. Artinya bagian dari kebaikan orang yang memberinya, tidak perlu dibalas. Sehingga kalaupun dibalas hukumnya hanya sunnah saja. Kenapa? Karena Nabi SAW senantiasa apabila diberikan sesuatu pasti membalasnya lebih baik. Falyuthibhu khairan minhu. Nabi itu sebuah kepastian. Nabi itu kalau diberi atau ditolong atau di apapun yang diberikan kebaikan kepada beliau, itu beliau pasti membalasnya dengan yang lebih baik. Itu berlaku bagi Nabi SAW. Pasti beliau membalas dengan yang lebih baik. Karena kita tidak semua punya kemampuan untuk melakukan hal itu, setidaknya kita berpendapat atau berprinsip bahwa yang namanya membalas kebaikan orang itu, kalau tidak bisa dengan yang setara, maka setidaknya kita membalas dengan yang mungkin dapat menjadikan itu sebagai yang seimbang, ataupun setidaknya sebuah tanda saja bahwa kita membalas kebaikannya, Nah, jadi man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang diberikan kepadanya kebaikan, ditolong ataupun diberikan bantuan ataupun benda lain sebagainya, falyajzihi, maka hendaknya membalasnya. Lamnya lamul amar, perintah, artinya hendaklah dia membalasnya. Fa illam yajid ma yajzihi falyusni alaihi. Kalau tidak bisa membalas kebaikan orang lain, pemberian orang lain atau pertolongan orang lain, falyusni alaihi, maka pujilah orang yang membantu Anda. Pujilah, ungkapkan kata-kata yang dapat membuat dia itu senang atau membuat dia itu merasa dihargai, diapresiasi ataupun dibalas kebaikannya meskipun dengan kata-kata. Fa illam yajid, kalau dia tidak memiliki sesuatu yang dapat membalas kebaikan orang tersebut, falyusni, maka sanjunglah alaihi orang tersebut. Alaihi nya atas kebaikannya. Sanjunglah orang yang membantu kita, sanjunglah orang yang menolong kita, sanjunglah orang yang meringankan beban kita, sanjunglah orang yang memberikan kita sesuatu. Fa innahu idza asna faqad syakarahu. Karena sesungguhnya kalau seseorang itu menyanjung orang yang berbuat baik padanya, faqad syakarahu, maka dia telah berterima kasih padanya. Maka dia telah berterima kasih atau dia telah menunaikan terima kasihnya kepada orang tersebut. Wa in katamahu faqad kafarahu. Nah, kalau orang teu aya sakecap-kecap acan mengucapkan sesuatu kepada yang menolong atau memberinya, faqad kafarahu, maka dia telah kufur nikmat. Telah mengkufuri nikmat Allah yang diberikan lewat orang itu. Kafara di sini bukan kafir kepada Allah, tapi maksudnya kufur nikmat. Orang yang dibantu, diberi, ditolong, tapi tidak ada sakecap-kecap acan nuhun, faqad kafarahu, dia telah melakukan kufur nikmat. Dan kufur nikmat itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam dan akan mengurangi keberkahan serta nilai dari apa yang dia miliki. Orang itu kalau berbuat kufur nikmat, nanti Allah akan menyediakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih bagi orang yang kufur nikmat. Wa man tahalla bima lam yu'ta. Ini kita bahas sebagai hadis yang kemarin dulu sebelumnya. Wa man tahalla bima lam yu'ta. Barang siapa yang bangga ginding bima lam yu'ta, dengan sesuatu yang dia tidak miliki, bangga dengan punya orang, bangga dengan milik orang, dan orang supaya nganggap itu miliknya. Dan ini musim sekarang di zaman medsos itu, imah batu gede dipoto. Misalkannya imah mana ini? Misalkannya imah dia. Apalagi misalkan kendaraan orang foto, biar orang kira itu kendaraan. Maka zaman medsos itu sekarang begitu. Orang terpancing, terstimulus begitu, tergoda. Kata Rasul, orang yang bangga, orang yang
menunjukkan orang yang tahalla berhias, ginding bahasa Sunda namanya. Bima lam yu'ta dengan sesuatu yang bukan miliknya, faka'annama labisa sauba yuzurin, maka dia seperti orang yang memakai jubah kedustaan. Maka dia adalah orang yang menggunakan jubah kedustaan. Sauba yuzurin itu jubah kepalsuan, jubah kedustaan. Makanya muslim hidup apa adanya. Kalau memang rumahnya tidak pantas untuk di kamera, ya nggak usah di kamera. Tapi jangan sampai rumah orang lain di kamera cekrek, disangkanya rumah dia kan gitu. Nah itu di rumah muka Ustaz sekarang. Kadang muka orang gagah kaset diganti sama muka kita gitu. Disangkanya itu muka kita. Foto dia menggelis. Foto dia menggelis, nanti setelah itu disangkanya itu adalah istrinya. Gagal kawin kan gara-gara muka berubah. Jadi pokoknya apapun kita ini yang membuat diri kita ini melakukan sebuah kepalsuan, maka kata Nabi faka'annama, maka sungguhnya dia bagaikan bisa memakai saubai jubah zurin, kedustaan. Allah. Jadi ini sebuah macam pelajaran. Itu hadis terakhir yang kita bahas dalam kitab ini. Ada ucapan menyanjung yang baku apa? Menyanjung orang yang berbuat baik kepada kita, ya. Maksudnya itu menyenangkan hatinya. Ya, Kalimatnya. Ya. Kalimatnya disesuaikan dengan apa? Kalau itu. Bagaimana? Kalau itu. Jazakallah khairan bisa. Kalau kita tidak bisa mengatakan sanjungan kepada orang yang memberi kita, bisa dengan menggunakan yang standar. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalas Anda kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Kadang ditambah lagi ahsanal jaza dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang Anda berikan kepada saya. Jazakallah khairan. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang diberi kebaikan oleh orang lain, maka saat dia mengucapkan jazakallah khairan, maka dia telah menunaikan terima kasihnya. Kalau kita kaitkan dengan hadis ini, itu berarti semakin menjelaskan bahwa kalau ada orang berbuat baik tidak bisa membalasnya, minimal kita menyanjungnya, dan sanjungan itu bisa dengan menggunakan jazakallahu khairan, ditambah lagi dengan bahasa yang kita kenal, hatur nuhun mugia kagentosan nu langkung saya. Kan enak Pak kalau orang diberi itu diucapkan seperti itu, mugia kagentosan nu langkung saya. Kalau orang diam-diam baik, dikasih kebaikan diam-diam baik, itu satu, dia kufur nikmat kalau kata hadis ini. Yang kedua, membuat orang yang memberi juga pada akhirnya, ini orang kok diam-diam baik dikasih kebaikan. Berarti dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang yang diberikan. Yu'ta ilaihi ma'rufun, yang diberikan kepadanya kebaikan. Itu hadis yang ke-215. Pada kesimpulannya, setiap kebaikan wajib dibalas. Kalau tidak mampu membalas, minimal berikan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa juga, minimal mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Di sini ada hadis. Apa hadis mendoakannya ini? Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat mulia Ibnu Umar, dari baginda Rasulullah SAW, man ista'adza billah fa'idhu, barang siapa yang meminta perlindungan padamu, maka berilah perlindungan. Wa man sa'ala billah fa'tuh, barang siapa yang memohon kepadamu, maka berikanlah. Orang yang minta perlindungan, lindungi. Orang minta sesuatu, beri. Di sini memang diikat dengan billah, atas nama Allah. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu atas nama Allah, barang siapa yang meminta sesuatu padamu atas nama Allah, maka berikan. Karena kita mengagungkan atas nama Allahnya itu. Orang Arab itu kalau minta ada atas nama Allah. Misalnya, as'aluka billah, aku minta kepadamu atas nama Allah. As'aluka billah. Di kita idiom seperti ini jarang digunakan, bahkan mungkin nggak ada. Uhibbu billah. Seperti misalkan kita butuh bantuan, as'aluka billah, nyungkeun bantosana karena Allah nata, mungkin itu yang dia mendekati itu. Nyungkeun bantosan karena Allah nata. Jadi kalau ada orang minta bantuan kepada kita atau perlindungan kepada kita, kalau dia sudah mengucap karena Allah itu harus diberi,
harus dikasih perlindungan, harus diberi apa yang dia inginkan. Itu bagian dari petunjuk Rasulullah SAW. Ya cuman gitu, hati itu dari masa ke masa kan semakin tidak lurus, ya kan? Orang dulu kalau sudah meminta atas nama Allah itu benar-benar berat itu, habis-habisan ya. as'aluka billah itu benar-benar berat. Sekarang mah nyuhunkeun ridho galihna karena Allah, nah itu jadi permainan sekarang mah. Tukang ngemis di bis nyebutnya karena Allah, nah tukang ngamen nyebutnya karena Allah, nah tukang minta-minta nyebut karena Allah, nah padahal itu Islam sendiri tidak mengizinkan orang itu minta-minta, kan nggak boleh. Bahkan Majelis Ulama mengharamkan orang itu melakukan minta-minta. Orang yang minta-minta hanya boleh pada kondisi di mana dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Misalkan ada masalah di fisiknya ataupun ada masalah di kepribadiannya, maka itu orang boleh meminta. Selain itu orang tidak boleh meminta. Harus berusaha, harus minimal ada yang dikerjakan, kemudian orang memberinya upah. Nah sekarang mah para pengemis yang modus-modus seperti itu juga bilangnya teh as'aluka billah, nuhunkan karena Allah. Nah itu menurut saya itu modus kalau dia betul-betul tidak seperti kondisi yang sebenarnya, itu termasuk yang dusta. Hadis ini yang dimaksud ya. Satu pernah kejadian gini menghadapi orang gitu di alisan. Pokoknya dikasih uang, tolong bersihin WC. Kita memberikan pekerjaan gitu. Di sini kasih uang panjabukeun masjid mana, duit menang, pahala menang di masjid. Jadi tapi pekerjaannya pekerjaan buat masjid ya, supaya tidak menghinakan. Itu kita ini enggak. Jadi kalau ada yang meminta, dilihat dulu kalau fisiknya itu mendukung. Kalau fisiknya mendukung, dia orang sehat jag, maka jangan diberi. Karena itu bukan bagian dari akhlak Islam. Kalau dia memang kategorinya ada cacat fisik, dia tidak bisa mencari nafkah, maka itu diberi. Itu masuk dalam ayat lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta-minta. Wal mahrum dan orang yang tidak punya penghasilan atau kecukupan. Dilihat fisiknya. Kalau dia jago ringkas minta boleh, tapi suruh pekerjaan. Misalkan tolong ini bersihkan halaman, atau tolong itu pengeramputan kenjukut atau lain sebagainya, nanti kita beri upahnya. Ngasihnya upah. Lebih terhormat kan ya? Itu terhormat daripada dia meminta-minta. Ini buat kamu tadi bersihin rumput. Jadi hadis ini pada prinsipnya barang siapa yang meminta bantuanmu, perlindunganmu ataupun sesuatu darimu, kalau sudah menyebut nama Allah maka wajib memberinya. Hukum umumnya ya, pada umumnya. Karena perintahnya amr, fa'atu, maka berikanlah, berikan perintah. Perintah itu untuk wajib. Al-amru lil wujub, semua bentuk perintah itu pada dasarnya untuk wajib. Tapi nanti wajibnya tingkatannya apa, itu beda-beda. Memberi perlindungan kepada orang yang minta perlindungan hukumnya wajib. Memberi sesuatu pada orang yang meminta sesuatu itu hukumnya wajib. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Ini menguatkan hadis yang 215. Barang siapa yang memberikanmu kebaikan fakafi'uh, maka balaslah. Hadis yang pertama faliyajzihi, hendaklah dia membalasnya. Hadis yang kedua ini fakafi'uh, maka berikanlah yang setimpal. Fakafi'uh itu berikan kebaikan orang balasannya yang setimpal. Makanya kalau ngasih hadiah usahakan sesederhana mungkin, supaya orang yang diberi hadiah membalasnya mampu. Kan begitu. Ada itu keterangan dari para ulama mensyarah hadis ini. Kata para ulama, orang kalau dia memberi hadiah, maka hendaklah hadiah itu yang sederhana tapi bermanfaat, sehingga orang yang diberi hadiah itu dapat membalasnya sesuai dengan kemampuannya. Kalau orang fakir, orang miskin diberi hadiah, misalkan mobil mewah, dia susah ngebalasnya. Begitu ya. Susah ngebalasnya. Maka berikan yang bermanfaat tujuannya bagi dia, supaya dia dapat setidaknya mendekati untuk membalasnya. Fakafi'u dengan mukafaah. Mukafaah itu kufu itu apa? Setara. Sampai-sampai ulama mengatakan kalau kita kasih hadiah, berikan hadiah yang sekiranya dia sesuai dengan mentalnya. Dan memberi hadiah sesuatu yang tidak kamentalan juga terlalu besar bagi orang itu, supaya dia bisa memberi. Fa in lam tajidu fad'u lahu. Nah ini
Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang, fad'u. Apa fad'u itu? Doakanlah kebaikan. Lahu itu kebaikan. Doakanlah kebaikan. Hatta ya'lama annahu qad kafa'tum. Biar orang itu tahu bahwa Anda berusaha membalas kebaikannya. Jadi kalau kalau kita diberi kebaikan, balaslah dengan yang setimpal. Kalau tidak bisa, maka doakan dia kebaikan. Agar orang yang memberi kita itu tahu bahwa kita ingin membalasnya dengan kebaikan, tapi karena tidak bisa, sehingga kita memberikan yang paling baik yang kita punya, yaitu apa? Doa kebaikan. Jazakallahu khairan, atau jazakallahu ahsanal jaza, atau awadaqallahu bi khairin minha. Semoga Allah memberikanmu balasan terbaik. Semoga Allah menggantikan apa yang telah kau berikan dengan yang lebih baik dari itu. Itu dua hadis yang maknanya senada ataupun seirama dan saling menguatkan. Jazakallah, tapi domirnya salah tadi. Jazakallah untuk laki-laki, untuk perempuan jazakillah, untuk yang banyakan jazakumullah. Jangan sampai salah, nanti doanya anaknya orang lain. Ada yang kalau laki jazakillah. Seperti syafaqallah itu kadang dihabak ke semuanya. Padahal yang didoakan siapa, yang ini siapa. Syafaqallah itu sama jazakallah juga. Syafaqallah atau jazakallah, kalau hurufnya kaf jazaka atau syafaka itu untuk Anda laki-laki. Ya. Kalau untuk perempuan ki jazaki atau syafaki untuk laki-laki. Untuk perempuan. Yang sakitnya ibu-ibu, yang sakitnya perempuan kita ucapkan syafakillah. Kalau terima kasih jazakillah. Soalnya khawatirnya orang yang sakitnya laki-laki yang didoakannya perempuan. Yang sakitnya bapaknya, doanya buat ibunya. Padahal ibunya sehat bener gitu. Salah alamat. Jadi kita tercager-cager, doanya salah alamat gitu. Ya meskipun Allah Maha tahu doa untuk siapa, tetapi ya bagian dari adab doa kita paham apa yang kita baca dalam doa itu. Sudah jelas yang sakitnya wanita, kita bilangnya misalkan syafaqallah. Secara bahasa kan itu doa bukan buat dia, meskipun Allah Maha tahu inti doa itu. Tapi bagian dari adab kita mesti tahu, paham apa yang kita doakan. Nah jadi itu syafaqallah, jazakallah, dan syafaqillah, jazakillah. Kalau untuk dia orang ketiga perempuan, syafahallah pakai ha, syafaha Allah digabungkan syafahallah. Kalau dia orang ketiga laki-laki, hu syafahullah. Kita mendoakan di grup, kita mendoakan orang yang tidak ada di grup itu, maka kita sampaikan syafahullah, semoga Allah menyembuhkan beliau. Syafahu laki-laki, perempuan syafaha, semoga Allah memberikan kesembuhan bagi dia yang perempuan dengan kesembuhan yang sempurna. Syifaan la yughadiru saqaman. Karena itu hak dia sebagai muslim didoakan dengan kesembuhan. Dan jemaah kita ada yang masih belum bisa ke masjid, ke Epen, ya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau dan memberikan tabah dan memberikan taufik dan juga lain sebagainya ketika beliau ingin kembali melakukan kebiasaannya, karena beliau itu tidak pernah absen di masjid kalau lagi sehat. Itu ada terus hujan, panas, selalu beliau itu ke masjid, dan sekarang sedang sakit, mudah Allah memberikan kesembuhan. Amin ya Allah. Li syifaihi naqra al-Fatihah. Baik, hadis ke-217. Ini hadis dari Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Annal muhajirin qalu. Orang-orang muhajirin, yakni orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabal ansaru bil ajri kullihi." Orang Ansor memborong seluruh pahala. Orang Ansor memborong seluruh pahala. Qala la, tidak. Kamu pun akan dapat pahala yang sama. Kapan? Ma da'autuhumullah lahum. Selama kalian mendoakan kebaikan untuk orang-orang Ansor. Jadi supaya kita pahala sama dengan orang yang kita orang yang kita
pandang dia banyak pahalanya, caranya adalah dengan mendoakan kebaikan bagi dia. Misalkan kita melihat ada seorang alim, seorang syekh, seorang guru, luar biasa ibadahnya, ilmunya, pahalanya, kita nih iri. Kan orang boleh iri dalam dua hal kan, iri dalam ilmu, iri dalam harta yang disedekahkan. Kata Nabi, tidak ada iri kecuali dua hal. Cemburu tidak ada kecuali dua hal. Cemburu dan iri kepada orang yang dikasih ilmu dan dia mengajarkan ilmunya, mengamalkan. Yang kedua, cemburu kepada orang yang punya harta dan dia bersedekahkan. Itu kita boleh cemburu dan boleh iri, hanya dua itu. Nah, ketika kita melihat ada orang alim, orang takwa, orang waro, orang mulia, supaya kita tidak merasa pahala diborong oleh dia atau merasa diambil semua kebaikan oleh dia, maka kita doakan dia. Allahumma misalkan barik lahu fi hayatihi, Allahumma misalkan fi rizqihi, Allahumma saddid yahu, Allahumma wafiq amalahu dan seterusnya. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat orang yang lebih dari kita dalam hal apapun, dalam ibadah akhirat, dalam keutamaan dunia, dalam kebaikan dan lain sebagainya, maka cara terbaik supaya kita dapat memborong pahala dia, kita mendoakan kebaikan padanya. Mendoakan padanya. Ini sahabat juga kepada Rasul semacam komplain, ya Rasulullah, orang Ansor ini baik-baik banget. Kan kita tahu orang Madinah itu baiknya luar biasa. Orang Madinah itu, orang Ansor baiknya luar biasa. Karakternya memang sudah lembut. Tamu muhajirin datang itu diikromnya habis-habisan. Yang punya 2 istri ceraikan 1, dinikahi oleh temannya. Yang punya rumahnya dipotong kasih 1 temannya. Yang punya kebun kasih setengah buat temannya. Yang punya di pasar rokok jongkok dikasih temannya. Meskipun orang muhajirinnya juga tidak menerima. Enggak kawan, saya tidak mau menerima kebaikan Anda. Tunjukkan saja saya di mana saya bisa usaha. Tunjukkan ke pasar Madinah, dia dagang di Madinah sampai akhirnya dia menjadi orang paling kaya di kota Madinah. Itulah sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi yang satu habis-habisan melayani dan memberi, yang satu habis-habisan juga tidak mau dibantu. Maksudnya tidak mau begitu saja begitu. Tapi ingin berusaha. Itu 2 kemuliaan yang tidak pernah kita dapatkan dalam sejarah manapun. Orang Ansornya habis-habisan melayani, memberi, orang muhajirinya menolak. Enggak, saya tidak mau menerima seluruh kebaikan Anda ini. Tapi tolong tunjukkan pasar di mana saya ingin usaha di sana. Yang akhirnya mereka berbaur di Madinah, jadilah mereka kaum muhajirin dan Ansor yang merupakan warga negara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang muhajirin ini bukan protes, macam mengeluh kepada Rasulullah, orang Ansor memborong seluruh pahala. Lalu kami gimana? Mereka itu kan baik-baik, hebat-hebat, kemudian soleh-soleh, kuat-kuat, sabar-sabar, di medan perang juga mereka tangguh-tangguh. Oh ini gimana? Nah, kata Rasul, enggak. Mereka tidak akan kalian tidak kecolongan apapun dengan pahala mereka. Selama ada selamanya. Ma da'autumullah, selama kalian mendoakan terus kebaikan untuk mereka. Berarti satu-satunya cara kita bisa menyamai kebaikan orang lain adalah dengan mendoakan mereka kebaikan. Wa asnaitum alaihim, dan juga memuji kebaikan mereka gitu. Kita ada orang baik, maka cara terbaik kita supaya kita tidak diborong pahalanya oleh dia, satu, doakan kebaikan, yang kedua sanjung kebaikannya. Kita sebut Masya Allah, beliau orang baik, beliau orang soleh, beliau orang alim. Dengan cara begitu kita telah mendapatkan pahala seperti yang dimiliki orang tersebut. Kan luar biasa, sederhana tetapi luar biasa. Kita melihat ada orang yang hebat sekali, kita bisa menyamai dia dengan cara, satu, doakan dia kebaikan, yang kedua sanjung, ceritakan kebaikan-kebaikan dia kepada orang lain. Mudah sekali. Yang terakhir, mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita, hadis Abu Hurairah ya, hadis Abu Hurairah dari baginda Rasul SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan dapat bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang kecil, dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang besar. Man lam yashkur al-qalil la yashkur al-katsir. Dalam hadis lain begitu. Kalau nikmat kecil saja tidak bisa disyukuri, maka nikmat besar tidak akan pernah dia bisa syukuri.
Nikmat makan satu piring dengan asin, ulah asin si tensinya nanti. Satu piring, kemudian di sana ada ayam salundreng dengan jengkol begitu. Lalu dia bersyukur atas nikmat kecil itu, maka orang itu kata hadis ini akan bisa bersyukur dengan yang besar. Man lam yashkur al-qalil la yashkur al-kasir. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang kecil, yang sederhana, dia tidak akan pernah bisa bersyukur dengan nikmat yang besar. Maka syukur, maka karakter Pak, bukan masalah gede kecil. Syukur itu karakter. Kalau yang kecil sederhana bisa dia syukuri, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya makan nikmat sekali. Salundreng ayam sama jengkol, sambalnya dadakan Gusti. Alhamdulillah. Jadi Disyukuri kerupuknya bebas unlimited kerupuk nanti unlimited bebas nganggur subhanallah. Walaupun rencana ayam kampung jadi Walaupun sembuhan pangkat 2 kali 3 kali tapi kan jadi ayam. Kita syukuri alhamdulillah. Nah, yang bisa mensyukuri nikmat sepele seperti itu, dia akan bisa mensyukuri yang besar. Itu kaidah. Berarti syukur itu karakter. Syukur itu karakter. Allah. La yaskurullah man la yaskurun nas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat mensyukuri nikmat Allah yang sepele-sepele, yang sederhana. Nikmat melihat sepele tapi itu besar sekali. Nikmat mengecap, nikmat mengindra ya, melihat, mendengar, berpikir, kemudian mengecap, itu luar biasa. Ada sebuah dialog, ini hadis sahih dalam kitab Minhajul Muslim. Diceritakan ada hamba Allah di akhirat itu tanda petik yang mendebat Allah. Orang itu kan mau dimasukkan ke dalam surga. Lalu ada dialog, kenapa aku masuk surga ya Allah? Kemudian ini semua adalah karena rahmatku. Kata dia, enggak, ini karena ibadahku. Jadi dia mengatakan aku masuk surga ini karena ibadahku. Kata Allah, enggak, itu karena rahmatku. Coba kamu hitung seluruh ibadahmu 70 tahun kamu hidup di dunia, hitung semua. Dari mulai bayi, dari mulai janin kamu dikasih rezeki itu. Ibunya makan pisang, kemudian gizinya itu ke bayinya, ibunya makan minum susu ke bayinya, sayur ke semua ke bayi ada. Dikasih rezeki dia. Kemudian lahir, kemudian hidup dikasih nafas, dikasih indera, dikasih tumbuh semua dan lain sebagainya. Lalu ketika besar dikasih rezeki, dikasih keluarga, dikasih harta, pekerjaan. Hitung semua nikmat 70 tahun. Lalu kau bandingkan, timbang itu dengan nikmatul basar, nikmat kamu melihat. Jadi amalan 70 tahun kau timbang dengan nikmatku satu saja, kamu bisa melihat. Coba timbang. Ditimbang tidak ada nilainya, Pak. Ibadah dia puluhan tahun tidak sebanding dengan nikmat melihatnya. Maka kita semua ini masuk surga itu hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal ibadah kita. Ibadah kita itu nanti akan menentukan level makom kita di surga. Tetapi masuknya itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kenapa? Karena ibadah kita serta habis-habisan sekalipun tidak akan pernah bisa menembus surga. Atungan sholat 5 waktu hayang ke surga ibaratnya gitu. Tahajud dengan 1 jam tiap malam mau surga, jauh gitu loh. Surga itu nggak terbayar dengan itu. Surga itu nggak terbayang dengan tahajud kita tiap malam, dengan sholat kita tiap hari, dengan sedekah kita tiap hari. Tidak terbayar sama sekali, karena jauh lebih besar. Akan tetapi yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Pertanyaannya adalah dari mana rahmat itu datang? Dijawab oleh Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu diberikan kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Berarti kita ibadah adalah untuk rahmat Allah, supaya dengan rahmat Allah kita masuk surga. Kita sholat untuk rahmat Allah, nanti dengan rahmat Allah kita masuk surga. Kita sedekah demi rahmat Allah, nanti dengan rahmat Allah kita masuk surga. Lalu kita tahajud untuk ridho dan rahmat Allah, dengan ridho rahmat Allah itu kita masuk surga. Begitu logikanya. Jadi kita masuk surga itu untuk tanda petik ya, membujuk Allah supaya Allah nyaah ke orang. Dengan kita mendapatkan kasih sayang kanyah Allah, itulah kita bisa masuk surga. Daku amalan mah mau cukup. Tapi jangan diartikan kita tidak beramal, itu juga salah kaprah. Dasku surga mah ku rahmat Allah, kudu beramal tuh. Kita mau tidur saja, yang penting nungguin rahmat Allah. Pertanyaannya, apakah mungkin rahmat Allah diberikan kepada orang yang tiap hari rebahan, ngarengkol, ngalekui begitu tidak ibadah? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi logikanya masuk surga itu karena rahmat Allah sesuai dengan hadis,
dan rahmat Allah itu diperoleh dengan kita melakukan kebaikan sesuai dengan Al-Quran. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita termasuk al-muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita menjadi al-muhsinin, Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya. Dengan kasih sayang Allah itulah kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab wa ma taufiquna illa billah. Al-haqqu min rabbikum wal khata'u minhu min syaitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.